Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Undang-Undang Pemilu Reformatif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hanafi Adam Sutomo. Nama saya Alvin. Kita bakalan menjelaskan tentang Undang-Undang Pemilu Reformatif. Nah, yang pertama itu, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan salah satu wujudnya adalah melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Pemilu bukan hanya sekedar proses politik, tetapi juga sarana modal untuk memilih pemimpin yang amanah, berintegritas. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan musyawarah, keadilan, dan amanah. Nah, latar belakangnya itu muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang itu adalah adanya pemekaran 4 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemekaran ini menuntut adanya penyesuaian hukum agar pemilu 2024 tetap berjalan lancar dan adil. Melalui undang-undang ini, kita bisa melihat bahwa hukum negara dan nilai agama dapat berjalan beriringan untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat. Selanjutnya yaitu ada beberapa pokok perubahan penting dalam undang-undang ini. Pertama, pembentukan KPU dan Bawaslu di provinsi baru sebagai wujud tanggung jawab dan amanah dalam melayani seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kedua, penambahan kursi DPR menjadi 580 kursi untuk memastikan keadilan dan keterwakilan rakyat dari setiap daerah. Ketiga, penyesuaian usia penyelenggara pemilu yang memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan demokrasi. Keempat, yaitu pelaksanaan pemilu di ibu kota Nusantara tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, menunjukkan ketaatan terhadap hukum demi kemaslahatan bersama. Jika kita lihat dari sisi keagamaan, nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, persatuan, dan kemaslahatan sangat tercermin dalam pelaksanaan undang-undang ini. Dengan kata lain, undang-undang ini tidak hanya mengatur sistem politik, tetapi juga memperkuat moral dan spiritual bangsa. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 bukan hanya produk hukum dan politik, tetapi juga mencerminkan nilai moral bangsa Indonesia. Pemilu yang jujur dan amanah adalah bentuk pengamalan ajaran agama, sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 untuk menegakkan keadilan dan menunaikan amanah. Melalui undang-undang ini, kita diajak untuk memahami bahwa demokrasi sejati tidak terlepas dari nilai-nilai agama dan tanggung jawab moral. Sebagai saran, generasi muda hendaknya menggunakan hak pilih dengan jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemilu bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga ibadah sosial yang menunjukkan rasa tanggung jawab kepada Allah dan bangsa. Dengan berpartisipasi aktif dan menjauhi praktik-praktik curang seperti politik uang atau hoax, kita turut menjaga kemurnian demokrasi Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.